Oke. Nah, terlihat ya anak-anak? Terlihat ya? Ya, Pak. Oke. Ntar ya, anak. Kita ke atas dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak, karena sudah jam 11. Hari ini mungkin kita sebelum nanti infonya, nanti saya kasih info. Jadi minggu depan nanti kita melakukan evaluasi. Jadi evaluasinya itu ulangan harian. Jadi untuk materi sistem putar kemarin, yang kemarin, karena ini materi baru ya, jadi beda lagi. Jadi materi kemarin yang tentang sistem peralatan putar itu nanti akan diujikan dengan ulangan harian. Jadi nanti persiapan untuk hari, kalau nggak salah hari Rabu ya, hari Rabu lagi nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kita sama-sama di situ melakukan evaluasi ulangan harian. Jadi saya harap kalian mempersiapkan diri dulu, dan juga bagi yang belum mengerjakan tugas, karena ada baru 15 orang yang mengerjakan tugas, jadi silakan dikerjakan dulu supaya tidak ada istilahnya tidak ada tanggungan lagi untuk bab sistem peralatan putar. Oke, hari ini kita berbicara mengenai teknik operasi dan perawatan peralatan putar. Jadi pendahuluannya dulu, perawatan itu dilaksanakan kenapa sih? Nah, perawatan dilaksanakan baik itu untuk perawatan putar dan sebagainya, itu gunanya untuk apa? Untuk menjaga atau menambah umur pakai dari suatu alat itu sendiri. Jadi perawatan ini istilahnya maintenance-nya anak-anak. Maintenance-nya itu baik itu untuk memperpanjang umur pemakaian, baik itu untuk efisiensi alat itu sendiri. Jadi istilahnya apa ya anak-anak? Jadi istilahnya kita melaksanakan perawatan ini gunanya ya untuk tentu merawat peralatan rig sendiri. Jadi istilahnya perawatan itu tentu sangat diperlukan di dalam suatu manajemen peralatan dari perusahaan sendiri, seperti itu anak-anak. Jadi mungkin maintenance-nya itu per kedalaman berapa nanti langsung di maintenance, di perawatan, ataupun pemakaiannya sudah selama sebulan lebih berturut-turut sering dipakai, itu mungkin seperti itu ya anak-anak. Tapi biasanya mungkin 6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali, seperti itu. Jadi saya dulu, ntar dulu ya, sambil jambornya ke oke. Kelihatan ya anak ini. Nah, jadi misalnya gini anak-anak. Jadi kita belajar sekarang mengenai teknik operasi dan perawatan peralatan putar. Nah, kita masuk ke swivel dulu. Swivel. Nah, swivel ini untuk sebagai pendahuluan dulu atau pengetahuan. Jadi swivel ini merupakan alat berbentuk khusus yang digantung pada hook di bawah traveling block. Swivel berada di puncak batang bor. Jadi istilahnya swivel ini ada di bagian atas dari bagian batang bor yang akan dimasukkan ke dalam bawah tanah. Jadi biasanya batang bornya itu di bagian sini anaknya. Ini batang bornya yang ke bawah. Nah, ini di bagian atasnya swivelnya sendiri. Nah, swivel sendiri itu fungsinya ada beberapa ya anak-anak. Ada pertama, memberikan kebebasan kepada rangkaian bor untuk berputar, lalu sebagai penghubung antara rotary hose dengan keli,
Baru ketiga, menghubungkan drill stem ke sistem pengangkat. Keempat, memungkinkan rotary system memutar batang bor. Kelima, mengalirkan lumpur bor tekanan. Nah, itu banyak ya anak-anak, istilahnya banyak betul fungsinya dari swivel ini. Karena swivel ini ada 5 fungsi. Tadi kita mungkin tahu, mungkin memberikan kebebasan sebagai penghubung, menghubungkan drill stem ke sistem pengangkat dan sebagainya, dan memungkinkan rotary system. Jadi istilahnya penghubung antara sistem tenaga putar dari alat mesin prime mover namanya ke batang bor ataupun pipa pemboran itu sendiri, namanya swivel ya anak. Istilahnya penghubungnya antara pipa dan sistem tenaga itu namanya swivel. Ini biasanya di bagian atas karena memang untuk mengangkat dan melepaskan pipa pemboran sendiri, seperti itu. Kita beralih dulu ke slide lagi. Nah, biasanya swivel bentar ya, maaf ya. Oke. Karena ya. Oke. Nih. Nah, biasanya swivel itu dibuat tahan terhadap bahaya kikisan erosi dari lumpur bor, tahan terhadap kebocoran, dan juga memiliki ketahanan terhadap tekanan sirkulasi mencapai 4.500 PSI. Jadi dan debit dapat mencapai 100 galon per menit. GPM itu galon per menit. Jadi 1000 galon per menit. Dengan putaran drill stem mencapai 200 rotating per minute atau lebih, dan juga harus mampu menahan beban lebih dari 500 ton ya. Karena apa, swivel ini istilahnya apa ya? Penggantungnya anak-anak, penggantung dari pipa pemboran di saat dilaksanakannya proses drilling ataupun produksi. Jadi istilahnya gantungan ini atau swivel ini harus bisa menahan beban sebesar 500 ton. Tentu itu berat yang sangat besar ya anak-anak, ditunjang dengan menara pemboran yang tentu dapat menahan beban sebesar atau lebih dari 500 ton juga. Jadi mungkin beberapa menara itu ada spesifikasinya tertentu. Jadi tidak semua menara sama ya anak-anak. Ada namanya menara portable mast kit, itu tentu lebih memiliki kemampuan atau kapasitas yang lebih rendah daripada yang konvensional mast kit. Jadi ada tipikal yang menara rig yang dibangun dengan menyambungkan langsung di tempat. Istilahnya apa, dibangun dirakit di tempat, itu lebih kuat daripada yang portable. Portable itu kalau kalian lihat di Bunyu, mungkin yang sering lihat atau lewat di bagian tempat-tempat yang lagi servis rignya, ada menara pemboran. Itu yang portable itu biasanya yang ada ditaruh atau dipasang di truk ya anak-anak, itu portable mast kit. Jadi istilahnya bisa dipindah-pindah dengan cepat dan juga lebih efisien, tapi tentu ada kapasitasnya sendiri-sendiri. Jadi ada mungkin portable mast kit itu mungkin lebih memiliki kapasitas mungkin menahan beban berapa ton, dan juga memiliki istilahnya kedalaman berapa yang bisa dicapai dengan portable itu sendiri. Nah, saya lanjut dulu. Nanti mungkin yang baru bergabung nggak apa-apa, silakan nanti lihat rekamannya, tidak masalah. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi sudah saya kasih tahu ada di Jamboard tadi kan swivel apa gunanya, untuk penghubung antara sistem daya ke pipa pemboran, seperti itu salah satu contohnya. Nah,
Juga ada beberapa ya anak-anak, tadi ada mungkin beberapa bagian dari swivel. Jadi kita lebih banyak mengulik tentang swivel dan perawatannya. Jadi kita harus tahu nih bagian perawatannya apa aja. Jadi ada di bagian swivel itu namanya bell. Coba kita pindah lagi ke mana? Pindah lagi ke itu ya. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat eh, di sini bell itu letaknya ada di bagian ini ya, anak. Kelihatan ya yang saya lingkari ini? Kelihatan apa enggak, Nak? Pak. Oke. Oh, iya. Makasih ya, Bu. Nah, ini bell. Nah, bell ini fungsinya adalah sebagai bagian atas dari swivel yang berbentuk V. Ini kan bentuknya V ya, anak. Nah, bentuk V dengan ujung setengah lingkaran yang dikaitkan pada hook di bawah traveling hook. Jadi istilahnya bell ini sebagai gantungan dari swivel itu sendiri. Nah, biasanya bell terbuat dari besi tempa. Jadi kenapa kok besi tempa? Karena lebih kuat dan juga karena gantungan itu tentu harus lebih kuat daripada bagian-bagian lainnya, karena digunakan untuk menahan beban atau istilahnya menahan bagian-bagian parts yang lain dari swivel itu sendiri. Nah, juga ada yang namanya gooseneck ya anak-anak. Gooseneck itu di bagian ini. Nah, ini gooseneck namanya. Pipa kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu pipa angsa ya. Nah, ini bentuknya memang anu ya. Ibaratnya seperti leher angsa ya, anak. Nah, ini kayak gini nih gunanya adalah sebagai salah satunya sebagai sirkulasi lumpur. Jadi di saat dilaksanakan pemboran itu biasanya itunya apa istilahnya gooseneck ini digunakan sebagai bagian untuk keluar dan masuknya fluida pemboran. Jadi istilahnya sebagai gerbang masuknya dan keluarnya fluid atau cairan dari pipa pemboran. Nah, pipa pemboran tuh istilahnya yang istilahnya yang keluar itu bukan cuma lumpur saja, tapi juga gas ya anak-anak. Jadi kalau kalian tahu, mungkin sudah sering membaca dan sebagainya. Jadi di fluida pemboran itu ada beberapa jenis. Nah, jenisnya itu ada yang gas, ya, ada yang gas, ada yang gas, ada yang lumpur pemboran, dan juga minyaknya sendiri. Jadi swivel ini banyak kegunaannya ya anak-anak. Tadi ada 5. Pertama, memberikan kebebasan sebagai penghubung, menghubungkan drill stem, memungkinkan rotary system, dan juga mengalirkan lumpur pemboran. Seperti itu ya anak-anak. Itu bagian beberapa bagian yang ada di swivel sendiri. Nah, kita lanjut dulu ke yang lain, ke apa istilahnya, ke bagian lainnya. Nah, ada juga yang namanya waste pipe assembly. Nah, atau disingkat WPA. Nah, WPA ini sendiri merupakan suatu bagian peralatan yang memiliki susunan unit packing yang kedap tekanan yang menghubungkan rotary hose atau gooseneck dengan swivel stem yang berputar. Jadi istilahnya penghubungnya dari gooseneck ke swivel atau bagian pipa pemboran itu sendiri, itu juga ada penghubungnya. Nah, namanya waste pipe assembly atau kita singkat aja WPA. Gitu ya anak-anak. WPA ini istilahnya sebelum sebelum antara gooseneck swivel sendiri dengan pipa pemboran itu penghubungnya namanya WPA ini atau waste pipe assembly. Nah, biasanya waste pipe assembly ini perawatannya dapat dilepas untuk dibersihkan dan dirawat. Tentu
karena hubungannya atau berhubungan langsung dengan pipa pemboran, lumpur pemboran, tentu eh, daya kerjanya sangat tinggi ya anak-anak, yang diperlukan heavy duty sekali, karena merupakan kalau penghubung antara swivel sendiri dengan pipa pemboran. Seperti itu ya anak-anak. Saya lanjut dulu. Nah, juga ada namanya oil bed system. Jadi oil bed system ini tentu pelumasan dengan oli. Nah, pelumasannya ini pada ketiga bearing dalam housing atau part utama atau rumah swivel dilakukan dengan cara direndam dan disirkulasikan langsung oleh minyak pelumas yang diisikan ke dalam housing swivel. Jadi istilahnya itunya anak-anak, swivel itu tentu diisi dengan untuk pelumasannya sama kayak mesin motor. Jadi ada sistem pelumasan dengan olinya sendiri. Jadi setiap penggunaannya, digunakan dan sebagainya itu biasanya menggunakan oli untuk pelumasan, untuk menjaga dari apa ya istilahnya, karena gesekannya terlalu besar karena sistem putar ya, termasuk sistem putar swivel ini. Jadi tentu memiliki daya atau memiliki friksi yang tinggi. Friksi yang tinggi itu tentu menghasilkan panas yang besar. Jadi biasanya untuk melakukan perawatan, untuk mencegah kerusakan pada alat karena friksi itu sendiri, tentu diberikan sistem pelumasan sendiri untuk merawat swivel ini sendiri. Oke, nah beberapa ada 3 jenis oli yang digunakan. Ini kalian bisa lihat sendiri, ambient temperatur lebih dari 30 Fahrenheit, ambient temperatur 0 derajat Fahrenheit, dan juga terakhir ambient temperatur minus 20 derajat Fahrenheit. Nah, itu ada beberapa spesifikasi yang digunakan sebagai minyak pelumas dan juga gemuk atau grease. Kalau bedanya minyak pelumas dan grease ini, kalau grease ini lebih ke seperti ya anak-anak, seperti jelly seperti itu. Kalau misalnya kalian seperti kalau misalnya itu Gatsby itu loh anak-anak, karena tapi lebih keras lagi tentunya dan warnanya hitam, karena memang basicnya atau base-nya itu minyak. Nah, kalau minyak pelumasnya tentu berbentuk fluid atau cairan. Oke, saya lanjut ya. Mungkin ada ditanyakan kah dari sampai sini dulu oil bed system? Saya lanjut kah ya? Saya lanjut dulu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, nah ini ada beberapa istilahnya, ini cuma spesifikasinya aja sih dari housing swivel. Jadi ada beberapa spesifikasi berdasarkan kapasitasnya, kapasitas yang bisa diterima dari swivel itu sendiri. Ini karena kebanyakan menggunakan standar Amerika, tentu kita menggunakan galon. Nah, ada yang namanya SA225, itu bisa oil bed capacity galonnya itu 12,5 galon. Nanti kalian cari sendiri lah itu galon itu dijadikan liter itu berapa, karena itu sistem standar dari Amerika. Itu SA 315,5 galon, SA 425 19,5 galon. Jadi yang paling besar memiliki kapasitas yakni SA 425. Nah, kenapa sih kalau misalnya di rotary swivel tuh minyak pelumas harus bersih dari lumpur dan sebagainya? Karena bila kotor dan sebagainya itu tentu merusak gear atau bearing sendiri, itu bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan juga. Jadi setelah lebih dari 8 jam itu biasanya langsung dirawat ya anak-anak untuk rotary swivel ini sendiri gitu. Oke, saya lanjut ya.
mungkin bisa nanti di Oke. Nah, bagian-bagian swivel lainnya yakni bonet. Bonet ini terbuat dari baja tuang yang melindungi wastepipe assembly. Ini bisa kita beralih dulu ke tadi. Beralih dulu. Bonet ini di sini ya, anak. Nah, bonet ini tetap letaknya di sini. Nah, ini saya lingkar ini. Mungkin saya hapus dulu yang lainnya dulu. Oke. Nah, bonet itu letaknya di sini ya. Jadi istilahnya bagian atasnya ini kepalanya. Nah, itu bonet. Nah, bonet itu juga istilahnya apa ya? Kita balik lagi ke ya. Ke slide lagi. Nah, bonet ini gunanya sebagai rumah dari unit-unit bagian rotary system assembly. Jadi bodi ini sekaligus sebagai tempat pelumas dan harus berkekuatan besar untuk menahan beban drill stem. Jadi istilahnya rumahnya dari unit-unit bagian dari swivel ini sendiri namanya bonet ya anak-anak. Nah, juga ada tadi istilahnya tadi kita berbicara mengenai bila rotary swivelnya kotor dan sebagainya maka merusak bearing. Nah, ada ini adalah bearing. Kita masuk ke bearing. Jadi di swivel itu ada 3 buah bearing atau gear: upper bearing, main bearing, dan lower bearing. Biasanya main bearing berfungsi untuk menahan beban ke bawah hampir seluruhnya. Bila upper dan lower bearing mempunyai tugas untuk menaikkan beban ke samping sehingga swivel stem dapat bergerak lurus di tengah. Jadi swivel ini istilahnya karena sebagai alat yang di atas ya, bagian atas, tentu juga sebagai alat yang berfungsi untuk istilahnya meletakkan pipa pemboran tepat di posisinya. Jadi tentu bisa digeser ya anak-anak untuk swivel ini sendiri karena sistem penggunaannya menggunakan katrol atau hook, yang mana itu tentu memiliki sistem atau mekanisme yang bisa digerakkan ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Jadi tentu gunanya upper dan lower ini seperti itu ya anak-anak, karena posisi pipa pemboran tentu tidak langsung tepat berada di lubang pemboran sendiri. Jadi kita harus istilahnya memposisikan tepat pas di tempatnya. Jadi tentu kita harus setting atau kita setel dulu nih pipa pemborannya masuk apa enggak. Nah, gunanya swivel itu juga seperti itu ya anak-anak, untuk sebagai karena tentu bagian yang benar-benar berhubungan dengan pipa pemboran, jadi tentu dia juga memiliki mekanisme untuk setting alat atau setting pipanya sendiri. Nah, juga di dalam swivel sendiri ada namanya swivel stem, yakni poros bantalan berputar yang menonjol dari swivel ke bawah dan untuk dihubungkan dengan swivel sub atau drill stem sendiri. Drill stem itu ya anak-anak, drill stem itu pipa pemboran. Jadi ingat ada beberapa istilahnya dari pipa pemboran sendiri ada namanya bore pipe. Kalau drill stem ini lebih ke rangkaian pipa pemboran. Jadi ingati ya anak-anak. Jadi drill stem itu rangkaian pipa pemboran. Jadi satu kesatuan. Mulai dari swivel sampai ke bit atau mata bor sendiri itu namanya drill stem. Itu. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ada beberapa pemilihan dari swivel sendiri. Spesifikasinya ada beberapa ya anak-anak. Ini ada 3: dead load rating atau maximum static load rating. Ada juga bearing API rating. API itu American Petroleum Institute. Jadi istilahnya semua kebanyakan
penggunaan standar-standar yang digunakan di itu ya di pemboran minyak ini menggunakan standar Amerika, karena kebanyakan beberapa alat memang difungsikan dengan mekanisme atau metode dari Amerika ini sendiri, karena tentu Amerika memiliki sejarah pengeboran minyak yang cukup lama dan juga termasuk pionir dalam pemboran minyak ini sendiri. Istilahnya yang pertama kali penggunaannya melakukan pemboran minyak untuk produksi dan sebagainya itu memang Amerika ya. Nah, jadi kita menggunakan standar dari sana. Jadi ada juga yang namanya length overall atau bail up rate, length overall dan bail up rate. Nah, ini biasanya ini untuk menunjukkan panjang dari bagian dalam bail sampai ke ujung kopling dari swivel shaft. Jadi biasanya ini digunakan untuk memperhitungkan panjang gerak Kelly apabila tinggi dari menara terbatas sekali gerak. Nah, sebagai perhatian atau sebagai pemberitahuan, kalau Kelly ini istilahnya bentuknya Kelly ini bukan seperti pipa pemboran biasa ya anak-anak. Bentuknya tuh bisa heksagonal, segi 5, segi 6, karena Kelly itu sebagai bagian paling atas sebelum menyentuh pipa pemboran. Nah, pipa penyambungnya atau istilahnya perpanjangan dari swivel itu sendiri namanya Kelly ya. Jadi sebelum menyentuh pipa pemboran itu biasanya dihubungkan dengan yang namanya Kelly ini sendiri. Kelly itu bentuknya bisa heksagonal, juga bisa istilahnya bentuk segi 5, segi 6, seperti itu ya anak-anak. Saya lanjut dulu karena waktunya tinggal dikit zoomnya nih. Nah. Juga ada namanya swivel stem. Jadi kalau swivel stem connection dan swivel shaft connection, nah ini istilahnya apa ya? Jadi swivel stem connection ini data ukuran dan tipe kopling dari swivel stem dan swivel shaft itu digunakan untuk menyesuaikan Kelly connection yang tersedia. Jadi gunanya ini itu sebagai istilahnya pengukur antara penghubung Kelly dan juga pipa pemboran itu sendiri. Jadi istilahnya di swivel stem sendiri atau di swivel sendiri ada namanya bagian part yang bernama swivel stem connection atau dan juga swivel shaft connection. Jadi gunanya apa sih? Untuk mempengaruhi panjang dan gerak Kelly di dalam menara. Jadi istilahnya itunya anak-anak adjuster atau pengukur antara yang mana Kelly yang digunakan itu berapa panjang dan sebagainya, itu lewat sini ya anak-anak, swivel stem connection. Jadi saya lanjut dulu karena tinggal dikit lagi, sisa 6 menit lagi. Nah, pengoperasian swivel, jadi ada beberapa. Jadi untuk swivel baru catatlah secara permanen pada buku pemeliharaan. Jadi catat penggunaannya untuk swivel baru. Nah, biasanya ditaruh namanya atau nameplate-nya di rumah swivel atau bagian luar swivel. Nah, ini meliputi nomor dan sebagainya. Dan juga pengoperasiannya lepaskan drain untuk membuang endapan-endapan dari housing. Jadi istilahnya di saat menggunakan swivel itu ada beberapa saat di mana kita melepaskan bagian namanya drain plug untuk membuang endapan-endapan dari housing. Jadi istilahnya karena pemboran itu digunakan untuk tempatnya keluarnya lumpur pemboran, zat-zat lain yang ada di dalam pipa pemboran dan sebagainya, itu tentu menghasilkan endapan-endapan. Nah, biasanya dikeluarkan melewati drain plug ini sendiri. Dan ketiga, lepaskan temporary shipping plug dan pasang breather. Ini lebih ke udara ya, untuk breather itu sendiri, karena tentu di
sirkulasi udara sangat berpengaruh kepada kinerja alat untuk mencegah overheating atau kepanasan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kok alat itu nggak ada sirkulasinya dan sebagainya, tentu akan panas. Nah, panas yang berlebihan ini tentu bisa merusak alat yang ada di dalam. Jadi ada beberapa komponen yang tentu tidak kuat, dan bila dikenakan panas terus tentu akan rusak dan sebagainya. Nah, juga ada yang keempat, cek betul pelapis atau istilahnya pelindung oli. Karena apa? Bila pelindung olinya rusak dan sebagainya, itu tentu akan menimbulkan kebocoran oli pelumas dari swivel. Nah, itu bisa berbahaya juga ya anak-anak. Friksi yang dihasilkan atau istilahnya gesekan yang dihasilkan dari sistem putar, nah itu bisa menimbulkan panas. Nah, panas itu bila ditunjang dengan hari yang juga cukup terik, dan juga dengan kekuatan putar yang sangat tinggi, dan juga oli, nah bisa terbakar anak-anak, bisa rusak juga itu swivel. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi khusus untuk seal atau pelindung oli itu juga harus terus dipantau. Nah, juga untuk swivel, selama swivel dipergunakan disambung dengan steel stem, operasikan dengan batas, jangan sampai melebihi namanya dead rating dari swivel. Jadi misalnya gini, tekanan yang dianjurkan tidak boleh melebihi 100 rpm. Jadi tentu kita harus mengatur atau men-setting alat swivel itu sendiri tidak boleh berputar lebih dari 100 rpm. Karena apa? Tentu bila putarannya lebih tinggi dan sebagainya, itu nanti juga akan berdampak kepada kinerja dari alat itu sendiri. Tentu rusak komponennya, semisalnya aus atau istilahnya terkikis. Aus itu kan terkikis ya anak-anak, alat-alatnya itu sendiri terkikis, jadi itu juga bisa merusak swivel. Nah, dan juga tentu swivel diberikan perawatan swivel, artinya setiap penggunaannya setelah melewati batas yang harus dirawat dan sebagainya, itu tentu kita harus memberikan perawatan pada swivel. Jadi alat itu tidak bisa tuh digunakan terus. Jadi ada beberapa periode yang mana swivel itu harus dirawat dulu dan juga tidak digunakan dulu ya anak-anak tentu. Jadi kita harus punya spare swivel yang lain. Tentu di perusahaan juga memperhitungkan itu biasanya. Saya sambil saja ya. Mungkin ada yang tanyakan dan sebagainya, silakan. Saya sambil sambil catat siapa yang datang. Marlisa ya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan ya Nana. Ini tanggal 12 ya. Bulan 8. Marlisa. Aku Supriyanto. Fatani, Isni, Cimria. Ada 11 orang yang bergabung. Muhammad Arifia, Biasa, Cindy, Siti Nafasa. Oke anak-anak, mungkin sampai sini dulu karena waktunya sudah habis untuk Zoom saya. Jadi saya akhiri untuk hari ini, mungkin nanti bisa lihat rekamannya ya anak-anak. Saya akhiri untuk hari ini, mungkin nanti kita lanjut lagi untuk perawatan sipel.
Saya ucapkan terima kasih telah hadir.